Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yara Mirdiana, NPM 22411043, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar Lampung. Di video ini saya akan menjelaskan hasil wawancara pendidikan anti korupsi dengan dosen pembimbing Zainuddin Hasan, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan riwayat hidup narasumber. Di sini saya mewawancarai Bapak Rudianto, AMJSI, jabatan Founder Sima Batik dan pendamping UMKM, tempat tanggal lahir Sriwijaya 30 Desember 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan belum menikah, alamat Sriwijaya, Kecamatan Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan. Riwayat pendidikan beliau: SDN 1 Sriwijaya, SMP Negeri 2 Baradatu, SMK Negeri 1 Baradatu, dan menempuh pendidikan kuliah Politeknik Negeri Ati Padang. Pengalaman kerja beliau: yang pertama penyuluh industri Kemenperin, yang kedua fasilitator rumah BUMN. Hasil wawancara. Tujuan wawancara: adapun tujuan dari wawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber mengenai pendidikan anti korupsi. Adapun manfaat wawancara adalah mengetahui lebih dalam mengenai korupsi, menambah rasa percaya diri dan mental, memperoleh informasi, menambah relasi, memenuhi tugas yang diberikan. Adapun pertanyaan yang saya ajukan ketika wawancara adalah: yang pertama, apa saja tugas pokok dan fungsi dari visi misi program kerja? Peran dan tanggung jawab menjadi seorang founder batik tulis adalah menghasilkan berbagai motif batik yang berkualitas dan memiliki keunikan, mengembangkan ide-ide dalam membatik sehingga dapat memodifikasi motif batik tanpa harus menghilangkan ciri khas daripada batik daerahnya. Kemudian untuk tugas sebagai pendamping UMKM adalah melakukan sosialisasi, advokasi, dan supervise tentang pengembangan kegiatan koperasi dan UMKM. Pertanyaan yang kedua adalah: bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus korupsi? Kasus korupsi di Indonesia masih terus terjadi dan sangat berdampak pada masyarakat dan juga merugikan negara. Sangat disayangkan karena para pelaku korupsi adalah pejabat yang dipilih oleh rakyatnya tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak memikirkan rakyatnya. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda apa saja dampak akibat korupsi? Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Pertanyaan yang keempat, upaya apa saja yang Anda lakukan untuk pencegahan tindak pidana korupsi? Beberapa upaya yang dapat diterapkan diantaranya adalah membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya mencegah tindak korupsi, pantang terlibat tindak pidana korupsi, kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Dari kesimpulan hasil wawancara adalah pendidikan anti korupsi sejak dini adalah salah satu cara untuk memberantas korupsi. Dengan pendidikan anti korupsi sejak dini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindakan-tindakan korupsi sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam memberantasnya. Dengan pendidikan anti korupsi pula dapat meningkatkan pengetahuan mengenai dampak atau akibat korupsi sehingga dapat menghindarinya bahkan ikut serta dalam melawannya. Adapun manfaat wawancara mengenai tindak pidana korupsi adalah mengetahui lebih dalam mengenai korupsi, menambah rasa percaya diri dan mental, memperoleh informasi, dan menambah relasi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai wawancara pendidikan anti korupsi. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.